3 cara self harm yang paling bikin tenang dan gak sakit. Self harm adalah perilaku menyakiti diri sendiri sebagai cara untuk mengatasi tekanan yang mendalam dan luka emosi. Misalnya saja dia juga akan menenggak racun, memukul diri sendiri, atau membentur-benturkan kepalanya ke tembok. Usia subur di Indonesia. Ya, Kak! Kenapa ketawa? Kok sedih kali? Makan, lapar. Aduh, punya kegiatan. Ada apa? Jualan apa toh hari ini toh? Laris toh? Diem aja loh. Biasa toh, jangan lupa. Kenapa diem aja? Toh. Idih, banyak masalah kayaknya hidupnya. Aduh, makan apa nih aku bingung ya. Yalah, ini aja. Es toh, satu. Estela. Kira-kira bisa ngutang nggak? Kebetulan lagi miskin ya akhir bulan, Bu. Iya. Aduh, HP ganjel nih. Kenapa sedih toh? Apa? Apa sih toh? Tusuk nih. Kenapa, Bos? Cerita Cerita ada toh. masalah apa? Toh, Aduh. Banyak masalah dari tadi aduh mulu. Iya, cepet toh. Gerak. Toh. Tok, masalah apa sih? Apa? Diem aja. Jangan toh ngambek nih. Kayak pernah aja toh. Kayak pernah apa? Rasa yang pernah ada ya. Cinta toh. Emang punya pacar? Iya. Tok, punya pacar belum? Ya kapan? Aduh, nggak usah. Siapa lagi yang menyakitimu toh? Terlalu Cerita banyak tok. toh. Aduh. Ngomong sama Parah Kak nih ya. satu. Nah, makasih banget loh. Tok, aduh tumpah Banget mukanya kayak asem. Iya. Ada masalah apa sih, Tok? Hai guys. Duduk. Gimana ini? Baru nyampe. Apa kabar ya? Dari mana kalian? Biasa Habis latihan kami. Ambil makan. Nah, gratis. Oh iya, Bayarin kah? Tok es teh tawar tok. Tok, pakai Anget sedot tahu. Tes. Es teh satu. Gulanya pisah ya, Tok. Daripada Aduh. Es teh manis gula pisah. Aduh. Murung amat, Tok. Iya. Tok dari tadi diem baik sih Anto. Tahu? Apa, Tok? Kenapa dia? Apa tok? Masalah cerita lah. Banyak Masalah, Tok. hahaha. Biasanya ceria banget loh. Biasanya. Enak nih tahu. Tebang lagi dulu bang. Apa, apa? Mainkan. Kita hibur. Oh, Bapak mau makan, Bu? Mau lagu apa nih? Mau. Ingatlah hari ini. Boleh. Ah, seru tuh. Lirik. Berdiri nggak sih? Kita berdiri nggak sih? Kita berdiri lah. Ini kayak mau dikasih sporting. Iya, kita mau nari-nari gitu nggak? Dan Yuk. Wah, ditinggal sendiri kebetulan nih. Enak lah minum dulu. yang Anto diem mulu nih. Tahu nih, nggak biasa ya. Bentar. Ayo. Kenapa, Pak? Males mulu kita, Bu. Ayo, fast lagi kan? Baiklah. Bentar. Ayo dong. Kamu makan apa? Makanlah. Oh iya deh. Ntar deh nyanyi dulu. Ini dulu lah. Makan wae. Jelas. Aku berdiri nih. Konsepnya standing party nih angkringan nih. Berdiri dong, temenin dong. Ya, nyanyi yuk. Nah, berdiri sudah. Nyanyi dulu lah. Aduh, tahuku belum ketelan. Aduh, capek banget Nyanyi, ya. Mak. Kawan dengarlah yang akan aku katakan. Apaan? Tentang dirimu setelah selama ini. Tok, dinyanyiin, Tok. Ternyata kamu akan selalu botak. Aduh, kasihan banget. Kamu kayak gorila. Cobalah kamu angkat bibir sama daripada gigi lo kayak kelinci. Yang ini udah gendut suka marah-marah. Kau cacing kepanasan.
Siapa toh? Buat ibu aja deh nggak apa-apa. Kenapa tuh? Enggak kali ya. Berapa itu? Wah, ya udah 50 deh. 50 deh. Malah. Enggak, Bu, enggak. Hah? Enggak, enggaknya. Nah, nih buat kamu nih. Angkringan premium nih, Bu. Premium, Bu. Ya ampun, mana ada yang khotbah begini di pertolonganmu. Duduk dulu, Bu, bentar. Duduk, Bu, duduk. Mampirlah, Ibu di mana? Sate, Bu. Kita habis latihan, Bu, tadi. Habis latihan. Iya, habis latihan. Bayar ya. Iya. Wow. Tadi es tehku mana toh? Ya. Itu. Satu dong. Oh, yang ini gula pisang ya. Ya, beli aku bilang. Oh iya. Makasih ya, Tok. Tok, aku senyum, Tok. Senyum ya, udah kita nyanyi loh tadi, Tok. 50.000 lumayan lah buat makan. Makasih loh. Ada 20.000 nih. Panggil toh. Ya, Apa Ibu. kamu? Mukanya kusut banget kayak baju belum disetrika. Muka sama hati ya sama lah. Ya. Kalian Dari tadi tuh, Tok. Ih, banyak masalah. Indomie enak nih, aduh. Ada masalah sih, Bu, hidupnya. Ada masalah sih buat aku, terus aku kayak menyakiti diriku sendiri gitu. Cerita lah toh. itu Cerita lah. kok sampai Kamu menyakiti. Cerita Kamu lah, kenapa? Tok. Kamu nggak bisa Lagi nyakitin orang lain disakiti ya? Ibu soalnya. oh gitu. Tok, aku ada ini nih anaknya temennya aku nih. Dia sering banget sharing-sharing sama anak-anak muda gitu kan. Dia dekat kalau sama anak-anak muda. Ntar aku balik aku ajakin sebentar ya. Boleh, Ibu. Boleh tuh, Bu. Biar semakin semangat ya. Biar Yanto cerita lah, Bu. Yanto masih muda kan? Siapa tahu? Mulu lah. Ya 30 baiknya masih muda. Masih muda lah. Masih muda lah, enggak apa-apa. Ya yang ini ya. Apa yang Panggilin ini ya. Nanti tunggu aja di sini ya. Bentar ya. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Hati-hati, Bu. Hati-hati, Bu. Cuco. Kita nyanyi Estel lagi dong. aja tadi ya. Nyanyi itu tadi biar hibur Yanto. lagi. Pertolonganmu itu tadi. Pertolongan. Oh, ya baik. Harus menolong Yanto ini gundahan hati. Ngaduk aja pakai cemberut, Tok. Senyum apa, Tok? Senyum, Tok. Ulang. Dari awal, Bukan si Ado, bukan si Iya, Ado. kurus. Aduh. Ini punya saya. Oh iya, Oke, Tok. Satu. jadi itu punya saya. Penghayatan. Jangan sampai merem ya. Jadi tahu kita ngabang-ngabang. Kelihatan matamu loh. Astagfirullahaladzim. Sini ada masalah apa sih? Tanganmu Begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau tak memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Oh, Yanto. Tok, melek nanti kalau ada pelanggan datang kalau merem. Aneh banget repot gantengnya kita. ini. Iya. Terlalu wali, Bu. Kita doa dulu kali ya. Iya, boleh. Buat Yanto. Doa makan Yanto. Yanto. Kita buat doa makan juga. Aus sih kita kebanyakan ketawa guys. Minum dulu minum. Oke. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat malam ya Bapak, terima kasih kalau hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Tuhan, kami percaya bukan suatu kebetulan ya Bapak, kami boleh di sini untuk hadir dan kami boleh hadir juga untuk Yanto ya Bapak. Tuhan, Kau berkati segala aktivitas kami pada hari ini agar apapun yang kami lakukan, kami boleh senantiasa memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin, Yanto. Minum lagi lah. Amin paling kencang. Smile. Makan apa ya? Kenapa lah toh? Cerita lah. Ini nggak goreng baru gitu. Kurang Hati-hati nggak anget, sih? kurang anget. Aduh, Indomie boleh nggak sih tuh? masa lebih anget hubungan kerja? Ini guys. Halo, Bu. Halo, Bu. Silakan. Makan, Bu, makan, Bu. Mana? Aku bilang Ini, ke Kak. kalian nih. Kenalin
kenalin. Halo guys. Hai Kak. Bapak, mohon maaf. Nanti Bapak. Iya. Tok, kenalin itu namanya Kak Sherlyn nih. Halo Kak Sherly. Kamu bisa ngobrol-ngobrol ya sama Kak Sherlyn ya. Ibu mau kemana, Bu? Buruan. Enggak nongkrong di sini. Mau rapat. Saya ditinggal di sini ya, berarti. Ya, aku tenang ya. Kita jaga. Oh, makasih. Ada unit ya. Baik-baik ya kalian ya. Oke. Tok. Dah ya, Tok ya. Siap Bu. Melamun mulu ah. Banyak masalah hidup, Bu. Dah ya. Sambil makan lah tuh. Yo. Hati-hati Bu. Kak Yanto mau apa? Gue jualan. Oh iya, kebetulan. Harus ngegas dong. Teh satu, Tok. Jangan manis. Iya, soalnya Yang manis di banyak sini manis. ya. Sakit hati kita otak. Kalian, kamu nggak diabetes kan? Kita di sini, Cah. Yanto udah mulai senyum-senyum nih. Tadi tuh tangan dia angkat, tinggal angkat kaki aja. Cerita lah tuh, cerita lah. Something kan? Kalau kata Bu Ratna tuh yang namanya Mas Yanto tuh kayaknya ada something deh. Dari pandangan matanya juga kayaknya ada sesuatu. Kosong ya Kak ya matanya. Soalnya kalau malam jadi Yanti. Say lu tong. Kalau boleh cerita lah, ada masalah apa? Ada tikus lewat. Sorry ya. Nyucinya yang bersih. Nanti kita aduh, apa tuh namanya? Au, cerita cerita toh, mumpung ada Kak Sherly toh. Ya gimana ya Kak ya, beberapa hari ini aku merasa sedih banget gitu. Aduh, nggak denger toh, nggak denger. Budak aku tahu. Iya. Jadi tau tak? Gitu dong, cerita lah. Cerita lah. Gimana? Aku merasa sedih toh. Jadi aku kayak wah ngene-ngene wae gitu lah. Apa? Apa nengen wae. Melukain diri Ngelukain diriku sendiri gitu sih Kak. Oh, gitu ya. Suka batin. Udah berapa lama itu, Mas? Baru kok berapa minggu ini? Sudah berapa minggu ini? Lumayan gitu. lama ya. berapa minggu? Kak, namanya apa sih Kak kalau ngelukain diri sendiri itu Kak? Oh, itu namanya self harming. Self-harming. Namanya menyakiti diri sendiri. Ini kayaknya Masnya agak kecenderungannya ke sana ya. Itu tadi katanya membentur-benturkan anggota tubuh ya. Iya Kak. Nih di sini Kak ngeng-ngeng gitu. Serta ini. Iya, kebetulan kan pasti di besok nih. Nah, Pantes gue ya. Itu namanya self harming. oh gitu ya self-harming Kak. Kak bagi piring satu tok. Mas Wira. Ada piring nggak tok? Nggak ada. Makan terus, astaga. Butuh piring. Makan terus. Pakai ini. Nah, Ini sekalian nih. Adalah boleh. jadi. Aku kepo tapi ini. Iya, kepo nih, Kita kepo. kan di gereja ya. Ada nggak sih Kak ayat Alkitab gitu yang berkaitan khusus tentang self harming itu sendiri? Jadi kalau ayat Alkitabnya itu teman-teman pernah dengar nggak tentang tubuh kita itu bait suci? Oh iya. Pernah, Kak. 1 Korintus 6 ayat 19 ya. Jadi kan tubuh kita ini kan bait suci yang berharga dan bernilai. Jadi kan sayang sekali kan kalau dilukai secara sengaja. Yanto dengerin lu lagi dikasih tahu ini teh. Buat ST buat kakak. Oh ya udah. Santai aja lu tong. Jadi self harming itu ya seperti yang tadi dikasih tahu sama Mas Yanto itu loh. Jadi perilaku untuk menyakiti diri sendiri. Tapi sebenarnya tujuannya itu untuk merasa tenang secara sesaat. Nah, Mas Yanto merasa tenang nggak waktu setelah melakukan itu? Sesaat Gini, kan. nggak mau lagi. Iya. Tapi sedihnya balik lagi nggak? Ya makanya seminggu itu Kak. Nah 2 minggu iya, itu. itu berarti self harming itu tidak menyelesaikan masalah, justru menambah masalah nggak? Badannya jadi sakit nggak? Ya Kak. Tapi Kak aku mau nanya nih. Kan kita di self. Kan namanya tadi Kak? Self harming. Self harming itu tuh kalau di dalam Kristen, di dalam sebagai kita anak-anak muda gitu, itu ada nggak sih ayat-ayat yang jangan ngelakuin itu, nggak boleh gitu? Ada nggak Kak ayat-ayat yang memperteguh gitu? Memperteguh mungkin ya itu tadi sih, jangan karena tubuh kita itu bait suci, jadi ya sebaiknya kita memperlakukan itu sebagai sesuatu yang berharga dan bernilai sih. Jadi sayangilah dirimu, love yourself. Iya, soalnya nggak ada yang mencintai lagi selain diri sendiri. Pertama kali betul. harus mencintai diri Curhat ya? kita itu Iya diri Kak. kita sendiri. Benar. Benar sekali. Yanto, jangan bergantung sama pisau. Pakai cutter ya. Iya. Nggak boleh. Jangan. Itu mau bikin ini minum. Mau bikin Indomie kan? Milo. Ini kayaknya
Aduh, janganlah susah masaknya, Bah. Aku mau tanya lagi nih Kak, tapi kayaknya ini agak sensitif ya Kak ya. Tapi kalau macem-macemnya self harming itu tadi tuh apa aja sih Kak? Aku suka ini loh, apa gigit kuku itu masuk self harming? Bukan ya? Self harming ini kan karena topiknya sensitif ya, jadi mungkin Yanto yang dengerin atau teman-teman yang lagi ada perasaan yang kurang nyaman gitu, lebih hati-hati ya gitu. Jadi aku akan coba menjelaskan, tapi ini untuk edukasi aja ya, jangan ditiru ya. Sambil makan Kak, sambil makan Kak. Suapin Nanti aku bayar. Aku bayarin. Tabel apa nih copot? baiklah. Yang pertama itu mungkin ini aku jelasin dari level keparahannya ya. Jadi yang paling parah itu namanya self mutilation, mutilasi bagian tubuh. Jadi ada yang misalnya motong jarinya sendiri atau kupingnya. Pernah dengar Van Gogh nggak? Nah, Enggak, Van Gogh tuh siapa Kak? nyata kan? Terkenal. Kok pinter banget ya ampun, otakku ungil soalnya. Ngiris telinganya sendiri kalau nggak salah. Terus ada lagi yang mencongkel mata. Itu yang paling parah ya. Biasanya itu emang udah ada gangguan klinis sih yang lebih Jangan parah. ditiru ya teman-teman. Jangan. Yang, Mira, jangan ditiru. yang Kalau ada yang berikutnya itu yang levelnya nggak terlalu parah lagi. Nah itu yang perilaku yang dilakukan berulang-ulang kayak yang tadi Mas Yanto itu yang membenturkan anggota tubuh ke tembok, ke dinding. Nah yang level berikutnya itu yang lebih keparahannya lebih rendah lagi. Kayak misalnya mencabut rambut, gigit-gigit kuku. Itu juga termasuk. Oh, iya? Menyayat juga, menyayat kulit ya. Tapi kadang kan Kak, ada nih yang nggak sadar gitu loh, bukan karena kayak panik atau apa gitu. Memang hobi gitu, itu juga termasuk Kak. Itu bisa mesti dilihat lebih lanjut sih. Kalau sampai gigit kukunya tuh udah menyebabkan luka, terus sampai parah infeksi gitu. Nah itu bisa dilihat lagi tuh, hati-hati dengan gigit kuku. Tuh suka gigit kuku. Kalau gigit kuku kan biasanya muncul pas situasi apa? Pas lagi cemas, kukunya Ya, panjang. Risi aja. Iya. Umat tuh habis ngapain lagi tuh tangannya. Ngapain deh? Mari kita anak gereja. Ya. Misalnya, Boleh lah, kita manusia juga. nah ya, Iya, lupa. ikutan. Makan. Kak sambil makan ya. Iya. Yanto, kamu mau ditanyain nggak toh? Enggak. Ini nih cabai. Tanyain. Kayaknya semua diwakilkan oleh kakak-kakak semua deh. Ya udah deh kita bantu deh ya. Semangat tuh. Semangat, tuh. Kayak kita yang masalah nih, aduh gimana? Masalah mana? Iya, ambil. Tapi Kak, aku pernah denger nih Kak, teman aku nih pernah self harming kan. Nah, dia tuh katanya merasa tenang gitu Kak dari keperihan itu Kak. Itu gimana sih Kak sebenarnya, emang itu wajar apa gimana tuh Kak? Nah, ini menarik sih pertanyaanmu. Jadi otak manusia itu kompleks dan sangat luar biasa sih. Kenapa sih bisa kayak gitu? Karena bagian otak yang memproses rasa sakit fisik sama rasa sakit emosional tuh sama. Jadi rasa sakit emosional kayak kamu ditolak, merasa tertolak, Iya Kak, iya. sedih, Iya Kak, iya Kak, iya. Itu bagian otaknya tuh sama dengan yang memproses yang namanya rasa sakit secara fisik. Nah, jadi kenapa orang yang setelah self harming itu merasa lega sesaat, karena ketika misalnya rasa sakit fisiknya yang setelah dia melakukan tindakan itu memuncak, kan biasanya menghilang tuh rasa sakitnya. Nah, rasa sakit fisik ketika menghilang, rasa sakit emosional juga menghilang. Itu jadi bisa sama-sama gitu. Makanya dia merasa lega, tapi leganya kan sesaat. Makanya itu semakin membuat orang ketagihan sih bisa jadi ada yang kayak gitu. Tapi kan masalahnya tidak terselesaikan. Tapi kan dengan kayak gitu bisa lega ya Kak, saat karena kita kan nggak mudah ya untuk percaya sama orang. Mungkin dia kayak udah pernah cerita nih sama orang, ternyata ceritanya di sharing ke yang lain. Jadi kan Curhat. Sama apa tuh? Lega yang sesaat itu karena tidak menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Kalau self harming yang dilakukan terus menerus pasti kan dampak juga ke tubuh kita.
ya paling fatal ya itu sampai menyebabkan kematian. Sedih ya Kak ya. Ngeri juga. Mati ya kayak. Tidak selalu orang yang self harming itu inginnya itu untuk mengakhiri hidup tuh tidak. Ya itu biasanya cuma untuk mendapatkan kelegaan sesaat. Iya enggak Mas Yanto? Gimana tuh? Bang Tok, masih mau lakuin? Tidak dong. Jangan ya, Toh, ya. No. Makan Bang. Jadi ini ya kayak yang penting buat kita tahu kalau self harming itu cuman sesaat ya kayak. Jadi kalau misalkan kita lagi menghadapi kesulitan, lebih baik kita mencari solusi yang beneran ya Kak ya, daripada melampiaskan ke tubuh kita dan lain sebagainya ya. Coba untuk mencegah kita self harming, coba kita itu mengelola emosi dengan lebih baik. Jangan dihindari emosinya. Kan biasanya ada kasus di mana orang melakukan self harming itu karena dia perasaannya itu kosong, merasa kosong sehingga melakukan self harming itu dia merasakan suatu sensasi. Itu kan berarti justru pengelolaan emosinya kurang baik. Gitu. Lalu cara mengatasi stresnya juga kurang baik, itu kurang sehat. Gitu. Makanya mungkin bingung, nggak tahu tadi seperti yang kamu bilang mau cerita ke siapa, mau nggak percaya sama orang lain. Nah akhirnya ya, yang dilakukan malah self harming. Jadi kuncinya adalah mengelola emosi dengan baik, lalu cari cara mengatasi stres yang lebih baik. Gimana Kak caranya Kak? Misalnya dengan tadi kan pada nyanyi-nyanyi kan, nah itu cara mengatasi stres itu, atau bahasa kerennya coping skill lah. Nyanyi-nyanyi, kalau suka gambar, kalau suka olahraga silakan, atau ada yang lebih nyaman ngobrol sama temen. Tidur boleh Kak tidur? Itu coping aku deh. Sehari-hari aku tidur. Boleh. Malah tidur lagi. Bang. Kalau nyanyi capek, tidur nggak capek. Intinya semua itu baik dilakukan asal tidak berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Baik. Kalau kamu tidur untuk menghindari masalahmu tidak selesai. Kamu tidur Terus gimana terus dong? nanti. Dari Tidur selamanya. ya ampun. Ya Nggak ampun. boleh Yanto. Tidak boleh Yanto. Semangat. Nanti kalau kamu tidur tiap hari kita ke angkringan nongkrong di mana? Kalau angkringan tutup ini nongkrong di mana kita? Tolong. Kak, aku mau penasaran satu hal lagi nih. Kita nih sebagai orang nih, misalkan kita menemukan teman kita kayak Yanto gini Kak, apa sih yang harus kita lakukan? Dan kita sebagai gereja juga, kira-kira bantuan apa sih atau support apa yang bisa kita berikan juga nih sama orang-orang yang sedang menghadapi persoalan tersebut Kak? Oke, nah pertama yang bisa kita lakukan itu aware sih, lebih sadar sama teman-teman kita, keluarga kita gitu. Yang teman-teman lakuin tuh udah bagus banget dari tadi gitu. Melihat temannya itu ada yang lagi sedih, ada yang Terus lewat lagi. lagi apa ya, perilakunya beda lah sama yang minum, Tok. biasanya. Kakak itu. Aus. Tok, RS Tok. minum Tok. Aus. Bagi minum. Tok. Jadi harus aware dulu ya Kak ya. Aware dulu, misalnya perilakunya tuh tiba-tiba beda gitu dari yang orangnya tuh enak diajak ngobrol, diajak kemana-mana bisa, tapi kok jadi mengurung diri, lebih banyak di kosan sendiri gitu. Terus dilihat dari ciri fisik tubuhnya nih, ada luka-luka yang nggak bisa dijelaskan atau enggak gitu. Misalnya udah mulai kelihatan kok ada kayak baret-baret di lengannya, atau di kepalanya tuh kok ada bentol, tapi kok seminggu 2 minggu enggak hilang-hilang. Nyamuk itu tiap hari. Terus tuk-tuk Rumahnya waktu banyak nyamuk. ditanya Iya, betul. Kosnya. memberi jawaban tuh tidak konsisten, atau kayaknya bukan bukan jatuh gitu kan. Atau misalnya ada apa ya, noda darah gitu di mana gitu yang tidak bisa dijelaskan. Nah, itu kita aware dulu. Yang kedua adalah ketika kamu tahu bahwa temenmu itu self harming, kamu atau kita deal dulu sama emosi kita gitu. Biasanya kalau tahu teman kita lagi sakit atau self harming, respon kita apa sih biasanya? Kaget kan, shock. Kadang ada juga yang bingung, ada juga yang ih kok gitu sih, ih jijik, Judging ya. Jadi kita kelola perasaan kita dulu, biar kita tenang dulu, memiliki emosi yang lebih baik, baru kita bisa interaksi sama orang. Lalu yang ketiga atau berikutnya itu empati itu tadi, hindari judging ya, hindari kamu cuma caper itu, atau dia palingan caper, atau ih gila ya gitu. Nah itu hindari, tapi lebih kepada ini aku ada di sampingmu kalau kamu butuh bantuan, aku mensupport kamu. Tapi ada Kalau gitu kita mending doa kali ya Kak buat Ratu juga. Gak ada yang
atau lagunya bagus yuk ya berdoa aja kita Berdoa dulu lah. tunggu kata penyemangat nih guys Oke. closing gitu Gak ada yang mau nanya lagi kan, Mbak? sebenarnya banyak kak Iya, tapi kayaknya yang lebih udah malam kak Udah capek ya? iya kok ceweknya aduh Oke, doa dulu lah buat Yan. Kata-kata penyemangat dulu ya, berarti. oh gimana nih biar Yanto ada motivation Yanto kan tidak sendiri ya. Begitu juga sama teman-teman di luar sana yang sedang ada perasaan yang negatif, emosi-emosi negatif, kamu tidak sendiri. Ada teman-teman lain yang bisa mensupportmu, ada lingkungan yang bisa mensupport dari gereja, dari kampus mungkin atau dimanapun kamu bisa. betul sekali Tonton dulu. semangat ya Bang Kita tutup dalam doa kali Kak ya. Ada satu pertanyaan Kak Kendra. Kak, kalau misalnya kita ngadepin ada sesuatu gitu, gimana nih caranya solusinya? Kan kalau nanganin diri sendiri nggak mungkin ya. Dan juga teman-teman di sini belum profesional. Gimana nih Kak baiknya? Kalau ngadepin orang yang Kalau konsultasi atau gimana? yang pertama kan kita belum profesional nih ya. Betul. Mungkin yang bisa kita berada di samping dia, kita menunjukkan empati, kita mencoba menghibur dia, jangan memaksa dulu kalau dia belum mau bicara, tapi katakan dan sampaikan bahwa kalau kamu sudah siap untuk ngomong, aku ada gitu. Atau romantis banget Udah baper kalau toh. teman-teman melihat arahnya sudah mulai membahayakan, boleh untuk menghubungi mungkin psikolog, psikiater. Oke. Terima kasih Kakak. Aku lanjut dulu ya, ada konseling dulu. Oke. Satu lagu tembang lawas terakhir. Untuk menyemangatkannya. Yanto selamat ya Yanto. Lagu apa kita di Yanto? Request Yanto. Saya kata-kata deh. Yang senang. Oke. langkah-langkah aja lah di sini aja kok
dimakan. Hati-hati ya. Nanti kebayar. Hati-hati. Yaudah deh kalau gitu sampai berjumpa di angkringan idean selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Nyanyi lagi tadi. Gak apa-apa. Apa tuh? Terus lagi tuh.